Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, khususnya untuk X4 dan X5 ya. Bukan berarti X1, X2, X3 nggak boleh lihat pembahasan ini, ya boleh-boleh saja gitu untuk menambah pengetahuan tentang latihan soal. Nah, ini adalah pembahasan soal tugas kedua yang sudah Ibu janjikan. Soalnya seperti ini ya. Nah, kemarin kan kalian dapat soal seperti ini, soal tugas 2-nya. Nah, kita akan bahas satu persatu tugas kalian semuanya, maka perhatikan dengan baik. Jangan lupa, ini formatnya video, silahkan diputar berkali-kali kalau kalian belum paham. Ini juga bisa di-pause, jadi kalian bisa mencatat dengan baik tanpa merasa, wah saya kelewatan, kayak gitu ya. Jadi perhatikan baik-baik. Ya, anak-anak kita mulai ya pembahasan soal tugas nilai mutlak yang kedua, tugasnya untuk X4 dan X5. Nah, kalau kalian yang lihat video ini bukan anak X4 ataupun X5 tidak masalah, malah justru ini sebagai ilmu ya untuk kalian. Jadi banyak-banyak latihan soal itu kan bagus gitu ya. Oke, kita mulai. Untuk soal yang pertama, soal A adalah mutlak 2x min 1 lebih kecil dari 5. Bagaimana cara mengerjakan ini? Coba, ini kan kita ingat-ingat ya, kalau kita punya mutlak A lebih kecil, mutlak X, kalau misalkan saya punya mutlak X lebih kecil dari A, berarti nanti jadinya apa? Jadinya adalah X itu berada di antara minus A dan A gitu ya. Jadi yang ada di dalam mutlak kita taruh di tengah-tengah. Berarti untuk soal seperti ini bagaimana? Yuk, berarti kita mulai mengerjakan. Ini berarti tulis dulu 2x min 1 lebih kecil dari 5, atau lebih besar dari min 5. Kalau sudah begini berarti gimana? Min satunya pindah ke kanan, min satunya pindah ke kiri. Yang di tengah tinggal apa? Berarti 2x. Nah, kemudian ini 5, min 1 pindah ke kanan. Pindah itu harus melewati tanda ya. Kalau dia pindah melewati tanda, jadi plus 1. Sebelah sini juga, min 5 plus 1. Yuk, berarti bagaimana ini? Nah, sini tetap 2x ya. 2x, ini 6, yang ini adalah min 5 ditambah 1, min 4. Nah, kalau sudah seperti ini, oh dibagi Bu, bagi berapa? Nah, bagi berapa itu tergantung angka di depan X-nya. Angka di depan X itu ini loh, bukan yang ini ya. Angka di depan X adalah ini, angka 2. Berarti kita bagi 2. Oke, 2X bagi 2 kan tinggal X. Kemudian 6 bagi 2, 3. Min 4 dibagi 2, min 2. Nah, kalau X-nya sudah sendirian, sudah angka di depannya itu 1, maka sebenarnya ini sudah selesai. Tinggal kalau kita mau menulis HP-nya ya, himpunan penyelesaiannya pakai kurung kurawal. Nah, berarti X di mana? Ditulis seperti itu ya, min 2 lebih kecil, ini X, ini 3 gitu ya. Nah, ini ada sama dengannya, ada coret kecil di bawahnya, namanya sama dengan ya. Nah, itu tergantung soalnya. Di soal kan nggak ada. Lihat, nggak ada kan, berarti di sini juga tidak ada gitu. Caranya sama gitu ya. Oke, paham. Ya, untuk soal nomor yang kedua atau yang B, ini sama ya dengan soal yang A tadi, cuman angkanya saja yang berbeda. Ya coba, karena polanya sama, mutlak lebih kecil dari ini misalkan, berarti langsung saja ya. Yuk kita kerjakan di sini. Berarti yang di dalam mutlak itu ditulis dulu di tengah, 2x plus 1. Nah, karena ini angka 6 berarti di sini min 6, di sini 6 begitu ya. Nah, kemudian satunya pindah ke kanan, satunya pindah ke kiri. Jadi tujuan kita adalah membuat X-nya ini sendirian, gitu ya. Berarti di sini kan tinggal 2X. Nah, kemudian 6 plus 1 pindah melewati tanda, berarti jadi min 1. Min 6 ditulis dulu. 1 pindah jadi min 1, gitu. Sini 2X. Nah, sininya berapa? 6 kurang 1? 5. Min 6, min 1, berarti min 7. Kalau sudah seperti ini, depan X kan masih ada angka 2. Kita bagi. Bagi berapa ya? Bagi dengan angka di depan X. Kalau ini X, maka angka depan X itu ini. Berarti bagi 2. Loh, min 7 bagi 2 nggak bisa, Bu. 5 bagi 2 nggak bisa, gitu. Jadi anak-anak dalam matematika itu, nggak ada kata nggak bisa, gitu. Nggak ada kata nggak bisa dibagi, gitu. Dia bisa dibagi. Hanya saja, nanti hasilnya tidak bulat, yaitu pecahan. Tapi itu kan masih termasuk bilangan begitu loh ya. Jadi bilangan pecahan itu ya enggak masalah. 2x bagi 2 kan tinggal x. 5 bagi 2 kok
nggak bulat, ya nggak apa-apa, ditulis saja 5/2. Min 7 bagi 2 nanti berapa? Ya min 7/2 gitu ya. Oke, ini udah selesai. Kita tulis HP-nya. Ya, sebelumnya Ibu berikan informasi ya bahwa kalau nulis 5/2 itu 5/2 saja tidak apa-apa, tidak perlu jadi 2,5. Terus ini min 3,5 tidak perlu. Jadi di SMA kita lebih sering pakai pecahan yang biasa seperti ini ya. Tidak perlu jadi desimal, kecuali biasanya kita pakai desimal itu di bab statistika. Itu nanti kalau K13 itu di kelas 12 gitu ya. Jadi ini sementara kita pakai pecahan biasa seperti ini sudah oke. Nah, kemudian tinggal nulis HP-nya, himpunan penyelesaian. Kurung kurawal, tulis dulu X. Ini X ya. Maaf tulisannya jelek. X di mana? Tulis ulang. Min 7/2 lebih kecil, ini X lebih kecil 5/2. Oke anak-anak, untuk soal yang C ini beda dengan soal yang A dan B tadi. Tandanya yang tadi kan lebih kecil. Nah sekarang kita pakai tanda yang lebih besar. Bagaimana ini? Nah kita ingat sifat-sifat nilai mutlak, pertidaksamaan nilai mutlak yang kemarin ya. Nah berarti kalau misal kita punya mutlak X itu lebih besar dari A, berarti kita mengerjakannya dengan ada dua begitu ya, dua sifat. Yang pertama adalah X itu lebih besar daripada A, atau X itu lebih kecil dari min A. Boleh ini dulu, ini letaknya ditulis ini sini ya enggak masalah ya. Jadi pada prinsipnya seperti ini, atau nanti kita ngerjain yang ini dulu ya enggak masalah ya. Oke, ini Bu berarti nulisnya yang ini dulu. Ini yang nanti kita ngerjainnya ini dulu, baru ini ya. Tapi sama saja prinsipnya ya. Oke, yang ini berarti yang di dalam mutlak yang pertama ya. Berarti 3x min 2 lebih kecil dari min A. Berarti min 1. Nah, berarti tinggal 3x lebih kecil min 1. Min 2-nya pindah ke sini jadi plus 2. Maka di sini min 1 plus 2 itu 1. Di sini 3x. Nah, bagaimana ini? Ingat, prinsipnya kita pengen X itu sendirian. Nah, maka ada angka di sini, angka 3. Kita bagi dengan angka di depan X, 3. 3X dibagi 3 kan tinggal X. Lebih kecil dari 1 dibagi 3, 1/3. Gitu, ini yang pertama. Atau tuh nulisnya gini, atau ya. Yang kedua, pakai ini. Prinsip yang ini, X lebih besar dari A. Berarti ini yang di dalam mutlak lebih besar dari 1. 3x min 2 lebih besar dari 1. Kita selesaikan. 3x lebih besar dari 1, ini ke sini, min 2, pindah ke kanan jadi plus 2. Ini 3, ini 3x. Nah, kita pengen x-nya sendirian, di depan ada angka 3, ya kita bagi 3 semuanya. 3x bagi 3, tetap x. Tandanya nggak berubah ya, kalau dibagi positif tanda tidak berubah. 3 dibagi 3, 1. Nah, berarti jawabannya ini atau ini. Atau di sini bukan pilihan ya, tetap ditulis semua. Himpunan penyelesaian, kurung kurawal. X, demikian hingga. Nah, tulis dulu. X-nya itu lebih kecil dari 1/3 atau X-nya lebih besar dari 1 gitu ya. Nah, ini soal yang C sudah selesai. Nah, untuk yang soal yang D, coba. Dari tadi yang A, B, C itu kan kita pakai sifat-sifatnya ya. Nah, sekarang yang D, kita akan mencoba menggunakan mengkuadratkan kedua ruas, metode yang kedua. Kenapa saya pakai mengkuadratkan kedua ruas? Ini relatif lebih mudah ya, karena ruas kanan dimutlakkan, ruas kiri juga dimutlakkan. Jadi akan lebih mudah kita mengerjakan dengan mengkuadratkan kedua ruas gitu. Oke. Kiri kuadratkan, kanan kuadratkan. Prinsipnya 2x min 3 kuadratkan lebih kecil sama dengan x min 4 kuadrat. Nah, hati-hati di sini ada sama dengannya. Ini namanya sama dengan ya. Ada sama dengan. Nah, apakah caranya nanti beda? Enggak, sama saja. Sama dengan atau tidak sama dengan tuh untuk pengerjaannya sama begitu. Yo, 2x min 3 kuadrat. 2x kuadrat berarti 4x kuadrat. Min 2 kali 3 kali 2x berarti 12x. Plus 3 kuadrat. Kenapa sih Bu plus? Ini kan min 3 kuadrat. Min 3 kali min 3 jadi plus 9. Bilangan negatif itu mau dikuadratkan itu tetap jadi positif begitu loh ya, karena dia dikalikan dengan bilangan yang sama. Yang ruas kanan x kuadrat 2, ini kan min ya. Kenapa min? Ininya kan min. 2 kali 4 kali x.
berarti 8x. Terus plus 16 gitu ya. Kalau kalian nggak bisa cepat begini, kalian boleh mengalihkan kan kali pelangi, boleh silahkan. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, maka kita harus jadikan satu di salah satu ruas. Kita pindah ke sebelah kiri ya. Kita dapatkan 4x kuadrat min 12x plus 9. Hati-hati, min x kuadrat pindah ke kiri jadi, x kuadrat pindah ke sana, pindah ke kiri jadi min x kuadrat. Terus min 8x jadi pindah ke sana jadi plus. Kalau pindah ruas gantinya tandanya ganti. Kemarin tuh banyak yang salah ya kayaknya. Nah, salahnya itu ya. Dia min 8x di sini tetap min 8x. Tiba-tiba ada angka muncul. Saya nggak tahu dari mana. Jadi lebih hati-hati dalam mengerjakan. Nah, jadi ini plus 8x. 16 pindah ke sana jadi min 16. Lebih kecil sama dengan 0. Jadi tandanya ini sama terus ya. Begitu. Kemudian perhatikan di situ ada 4x kuadrat min x kuadrat ini loh. Jadi kita variabel yang sama itu kita kumpulkan jadi satu. 4x kuadrat min x kuadrat. Nah, kemarin ada yang tanya itu bagaimana? Logikanya begini. Misalkan x kuadrat itu adalah apel. 4 apel dikurangi, kalau nggak ada angkanya itu artinya 1 ya. 4 apel dikurangi 1 apel, berarti tinggal 3 apel. Berarti 3x kuadrat min 12x plus 8x. Jadi yang sama-sama variabelnya ini kita jumlah atau kita kurangi angka di depannya saja gitu loh. Fokusnya di situ. Tapi nanti tetap x-nya ditulis. Min 12x ditambah 8x. Berarti min 4x. Gini. Plus 9 dikurangi 16. Berarti min 7. Lebih kecil sama dengan 0. Begini ya. Nah, sudah sampai begini. Langkah selanjutnya adalah kita faktorkan. Kemarin tuh beberapa anak tanya saya, ini caranya memfaktorkan gimana Bu? Nah, sebenarnya di video saya sebelumnya, video pembahasan tugas untuk X1, X2, X3 itu ada caranya. Cuman oke, saya ulangi lagi ya. Perhatikan baik-baik. Ini kalau perlu dicatat loh ya. Dicatat. Atau karena ini lihat, ingat ya ini format ini adalah video, maka video itu bisa diputar kembali. Jadi kalian putar, oh tadi saya nggak paham, putar lagi begitu. Nah, pertama kita buat gini juga enggak apa-apa. Oke, toeng. Seret. Di depan x kuadrat kan angka 3 nih. Tulis dulu. 3x, 3x, 3. 3 itu sama dengan 0. Ini ada sama dengannya. Saya ganti dulu. Nah, di sini apa isinya? Yang kalau dikalikan itu pinggir kali pinggir. Pinggirnya bukan cuma min 7. Ini ada 3 pinggir, ini juga pinggir, ini yang tengah. Pinggir kali pinggir itu kan 3 kali min 7, min 21. Kita pikirkan, yang kalau dikalikan min 21, kalau dijumlah min 4. Berarti apa? Plus 3 dan min 7 gitu ya. Nah, bagi 3 berarti gimana? 3-nya yang ini keluar dulu. Yang depan nih loh kan, kalau dibagi 3 kan jadi tetap bilangan bulat gitu ya. Berarti 3-nya saya keluarkan. 3, tinggal apa ini? X plus 1. 3x dibagi 3 kan? X. Nah, kemudian 3-nya dibagi 3 kan 1. Nah, 3x min 7. Oke, fokus dulu ya. Sebentar. Nah, bagi 3 gini. Nah, lebih kecil sama dengan 0. Kalau sudah pemfaktoran seperti ini bagaimana? Nah, kita buat pembuat 0. Pembuat 0. Berarti tuh x plus 1 sama dengan 0. X-nya dapat min 1. Satunya kan pindah ke kanan jadi min 1. Atau yang satunya 3x min 7. 3x min 7 sama dengan 0. Kita dapat 3x sama dengan 7. X-nya sama dengan 7 per 3. Apakah sudah selesai? Belum. Ini kan pertidaksamaan. Lihat. Maka kita wajib membuat yang namanya garis bilangan. Oh ya, kapan Bu bikin garis bilangan? Kalau cuma X-nya 1 gimana ya? Kalau X-nya 1 nggak usah bikin garis bilangan, nggak apa-apa. Ini kan kalau X-nya 2 gitu loh ya. Buat garis bilangan. Oke. Bagaimana menempatkan min 1 dengan 7 per 3? Yang kecil di kiri dulu. Kan kita kalau nulis gimana? 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Maka yang dari kiri itu paling kecil. Di situ kan ada min 1. Yang di sebelah sini kan 7 per 3. Maka kita kemudian kasih tanda plus minusnya. Gimana caranya? Perhatikan angka di depan x kuadrat. Lihat. Nah, ini sebelum pemfaktoran ya. Depan x kuadrat kan
3 positif, maka mulai dari kanan kasih tanda plus. Jadi tandanya tuh bukan di atas angka ini ya, jadi di sini loh. Nah ini tuh kayak pagar gitu loh, pagar ya jangan dikasih tanda. Jadi ini plus, ini min, ini plus gitu, gantian. Nah ini loncat melewati si angka ini, di depan atas angka jangan dikasih tanda. Kemudian pilih yang mana ya. Nah lihat tanda pertidaksamaannya ini, lihat di sini ya, lihat di sini lebih kecil ya. Kalau begini itu lebih kecil ya, lebih kecil. Maka karena dia lebih kecil, pilih yang negatif. Pilih. Nah, kalau kamu milih itu kamu arsir. Jadi jangan tiba-tiba ada X di sini, ada X di sini, nggak mudeng dari mana. Nah, itu saya pengen kalian tetap mengarsir ya. Oke, kemudian setelah mengarsir, letakkan X tepat di bawah arsiran. Nah, X-nya di sini gitu. Kemudian tandanya gimana? Ke kanan, ke kiri, tanda garis bilangan selalu ke kanan. Kenapa? Karena yang di kanan lebih besar, ya kan? Ya, 1, 2, 3, 4, 5 kan dia selalu ke gini terus ya. Tandanya selalu menghadap ke kanan. Oh, ini ada sama dengannya. Kasih sama dengan. Gitu ya. Oke, jadi ini sudah selesai hitungannya, tinggal kita menulis di HP. Nah, oke, HP adalah X, dimana ini ditulis min 1 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 7/3 gitu. Oke, kalau begitu pembahasan soal yang D sudah selesai gitu ya. Ini tadi kalau ada yang kurang jelas karena ini formatnya sekali lagi video, maka diputar lagi bisa, kemudian dicatat gitu ya anak-anak. Oke. Kalau gitu sudah selesai, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke ya, lanjut ke yang soal E. Nah, di soal E ini ada juga anak yang tanya, Bu ini benar tandanya sama dengan gitu. Ya benar, jadi saya sengaja mencampur soal di pertemuan 1 dengan soal pertemuan 2. Kenapa? Karena nanti kalau ujian itu kan ya soalnya campur. Jadi kan harus bisa berpikir, oh ini pakai yang ini, oh ini pakai yang ini gitu ya. Yang E coba perhatikan di situ. Yang E itu soalnya mutlak 5 min 2X sama dengan 7. Kita kan bisa pakai dua cara ya. Yang pertama dengan definisi, yang kedua dengan mengkuadratkan kedua ruas. Kita mau pakai yang mana ini? Pakai definisi? Ya oke. Berarti kalau pakai definisi, ini yang pertama, itu nanti 5 min 2X sama dengan 7 jika apa? Syaratnya? Syaratnya jika 5 min 2X itu lebih besar sama dengan 0. Atau yang kedua, 5 min 2X itu sama dengan min 7 jika 5 min 2X itu lebih kecil dari 0. Begini kan ya. Nah, ini oke, kita kerjakan dua berarti. Syaratnya dulu. Berarti ini 5. Oh, ini sudah soalnya, kita lanjutkan saja. Berarti min 2X lebih besar sama dengan 5-nya pindah ke sini jadi min 5. Kemudian kita bagi dengan bilangan di depan X semua. Bagi dengan min 2 ya. Dengan min 2. Ini jadi X lebih besar, ganti jadi lebih kecil gitu ya. Dan ini min 5 dibagi min 2 berarti 5/2. Jadi kalau pertidaksamaan itu dibagi dengan negatif, perhatikan sekali lagi ya, dibagi dengan negatif, maka tandanya berubah. Loh, kemarin-kemarin kok nggak berubah Bu? Karena kita baginya dengan positif gitu loh ya. Ini kita bagi negatif. Kenapa? Karena di depan X kuadrat ini negatif. Nah, maka kita bagi dengan negatif, akibatnya tanda pertidaksamaannya itu berubah. Jadi dari nyaplok kanan jadi nyaplok kiri gitu. Misalnya dari nyaplok kiri jadi nyaplok kanan gitu ya. Ini syaratnya. Yang ini kita selesaikan. Berarti min 2X sama dengan 7, 5. Ini kan plus 5. Pindah ke sini jadi min 5. Berarti 7 kurang 5, 2. Min 2X sama dengan 2. X sama dengan 2 dibagi min 2. Yaitu min 1 gitu ya. Nah ini dibagi min 2 kok biasa aja Bu? Ya kan dia sama dengan gitu ya. Kalau sama dengan nggak ngaruh. Jadi mutlak ini X-nya adalah min 1 jika ada syarat kalau X-nya itu kurang dari 5/2, maka X yang dimaksud adalah min 1. Sekarang definisi yang kedua, maka ini sama ya soalnya seret. Nah cuman ganti tanda aja gitu ya, ganti tanda. Berarti mau ditulis langsung, lihat sama, ini sama persis cuman tandanya beda, maka kita bisa membuat sama dengan ini cuman tandanya kita bedakan.
X lebih besar dari 5/2 gitu ya. Ini nanti kalau kalian tidak percaya bisa kalian turut sendiri ya, min 2x ini pindah ke sini dan seterusnya, nanti hasilnya ketemu ini gitu. Nah yang ini berarti min 2x sama dengan min 7, 5 pindah jadi min 5, min 7 min 5 berarti min 12, ini min 2x. Kemudian kita pengen x saja, berarti ini semua kita bagi dengan min 2, kita bagi min 2 kan ini 1, min 12 bagi min 2 adalah 6. Nah maka nanti ketemu himpunan penyelesaiannya, kalau di sini langsung min 1 dan 6 gitu. Oke, bisa gitu ya. Untuk soal yang terakhir yaitu yang F, coba perhatikan di sini kita punya mutlak x min 1 sama dengan mutlak x plus 3. Nah cara untuk mengerjakan soal yang F ini juga dengan mengkuadratkan kedua ruas gitu ya. Oke, berarti kita kuadratkan langsung bisa ya, berarti x min 1 kuadrat, x min 1 kuadrat sama dengan x plus 3 kuadrat. X min 1 kuadrat, kalau bingung pakai pelangi tidak apa-apa, kalau bisa langsung lebih baik. X kuadrat min 2x plus 1 sama dengan, ini sama dengan x plus 3 kuadrat, berarti x kuadrat plus 2 kali 3 kali x, 6x, plus 3 kuadrat, 9. Nah, di sini dua-duanya, kedua ruas ada isinya, maka kita pindah ke salah satu ruas. Kita pindah kemana? Kita pindah ke sebelah kiri, enggak apa-apa, kanan ya enggak apa-apa, kiri ya, boleh. Berarti x kuadrat min 2x plus 1. Nah, x kuadrat di sini pindah ruas melewati tanda, itu jadi tandanya berubah jadi min x kuadrat plus 6x, pindah itu maksudnya pindah ruas ya, bukan sekedar 6x-nya di depan x kuadrat di sini, tidak, tapi dia pindah melewati tanda sama dengan ini. Jadi dia itu berubah kalau dia lewat tanda sama dengan ini gitu ya. Nah, maka 6x pindah ke sana jadi min 5x, 9 pindah jadi min 9 sama dengan 0. Sama dengan 0 itu penting, kalau kalian nggak tulis ini nggak ada, nanti kita nggak bisa nemu x gitu ya. Jadi salah kalau nggak disama dengan 0-nya. Selanjutnya x kuadrat dikurangi x kuadrat. Kalian punya satu apel dikurangi satu apel, habis kan? Habis, coret. Habis. Nah, kemudian tinggallah min 2x min 5x. Kok min 5x dari mana ini tadi? Oh, 6x pindah ke sana jadi 6 ya. Maaf, saya berarti tadi salah tulis itu. Nah, min 2x min 6x jadinya berapa? Min 8x plus 1 min 9 berarti min 8 sama dengan 0. Min 8x sama dengan min 8 pindah ruas jadi 8. Kemudian kita bagi dengan min 8 semua. Min 8x bagi min 8 berarti x saja sama dengan 8 bagi min 8 min 1. Oke anak-anak, itu tadi ya pembahasan soal kita. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa belajar pekan depan untuk kelas X4 dan X5 kita akan mengadakan penilaian harian. Nah, bentuk soal dan sebagainya bagaimana nanti akan saya umumkan selanjutnya begitu ya. Jika ada pertanyaan langsung saja hubungi saya secara pribadi. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.